Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di materi gerak melingkar. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan besaran-besaran pada gerak melingkar. Khusus materi ini kita bahas pada gerak melingkar beraturan. Baik, ini adalah definisi gerak melingkar secara umum, yaitu gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang bentuk lintasannya seperti lingkaran. Sedangkan gerak melingkar beraturan artinya gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatannya tegak lurus terhadap arah percepatan. Jadi ketika benda berada di posisi ini, maka arahnya adalah selalu tegak lurus terhadap arah percepatan yang dimaksud adalah percepatan sentripetalnya. Kita lanjut. Besaran-besaran dalam gerak melingkar, yang pertama ada namanya posisi sudut, kemudian periode dan frekuensi, kemudian kecepatan sudut dan kecepatan linier, percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Baiklah, kita bahas satu persatu terkait submateri ini. Posisi sudut. Jadi melihat gambar lingkaran ini dapat kita jelaskan bahwa setiap benda bergerak melingkar akan mengalami perubahan posisi sudut. Posisi sudut kita lambangkan dengan theta. Kita tinjau titik pusat O ya. Jadi sebagai pusat lingkaran. Bila benda P yang berada di titik A ini bergerak melingkar melewati titik B, kemudian ke C, kemudian kembali lagi dan berhenti di titik A. Ini berarti bahwa benda P ini sudah mengalami pergerakan sebanyak satu putaran penuh. Nah, sebelum kita lanjut pada posisi sudut, terlebih dahulu saya mengenalkan tentang satuan sudut pada gerak melingkar. Jadi satuan sudut ada dua, di sini ada satuan derajat dan satuan radian. Pada gambar ini saya jelaskan sedikit tentang gambar busur derajat satu putaran penuh. Jadi untuk gambar busur ini menjelaskan tentang besar derajat untuk satu putaran penuh. Mulai dari titik awal titik 0, kemudian bergerak ya, sampai pada sudut siku-sikunya 90 derajat, kemudian menuju ke setengah lingkaran yaitu 180 derajat, kemudian lanjut ke ini ya, 3/4 lingkaran 270 derajat dan berhenti lagi di titik semula ya, sebanyak 360 derajat. Artinya bahwa besar sudut pada satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Dengan kata lain ya, besar sudut lingkaran itu 360 derajat. Maka kalau kita ambil setengah putarannya berarti sampai titik ini, yaitu besar putarannya ini adalah 180 derajat. Kalau kita ambil seperempatnya berarti besar putarannya 90 derajat. Demikian seterusnya ya. Kita lanjut untuk satuan sudut radian. Jadi yang dimaksud dengan satu radian itu adalah ketika benda bergerak ya, mengalami perubahan panjang busur, di mana panjang busur yang ditempuh itu sama dengan panjang jari-jarinya. Nah, ketika luas daerah yang diarsir ini di mana panjang jari-jari sama dengan panjang busurnya, itulah disebut sebagai satu radian. Jadi lagi sekali, satu radian itu adalah luas daerah yang disapu oleh busur sama dengan panjang jari-jarinya. Nah, kalau dalam satuan radian kita lihat ini sebagai titik nolnya, nah maka satu putaran penuh dalam satuan radian itu sama dengan 2 V radian ya. Maka setengah putaran itu berarti V. Nah, kalau seperempat putaran itu berarti V/2 radian. Nah, dari dua satuan sudut tersebut dapat kita cari hubungan antara derajat dan radian. Jadi sekali lagi, besar sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat atau sama dengan 2 V radian. Maka kalau kita ingin mencari satu derajatnya berarti satu derajat sama dengan 2 V/360 ya, radian ya. Maka satu derajat sama dengan ini, kita sederhanakan ya, ini coret duanya 360 menjadi 180 menjadi V/180 radian. Nah, kalau kita ambil posisinya, kita balik ya posisinya, maka 2 V radian sama dengan 360 derajat. 1 radian berarti 360 per V derajat.
Jadi 1 radian itu sama dengan 180 per V derajat. 1 radian itu sebanding dengan 57,3 derajat. Baik, kita lanjut menentukan posisi sudut. Jika theta adalah sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya adalah S, ini panjang busurnya, dan jari-jarinya adalah R, ini R-nya, jari-jarinya, ya, maka diperoleh hubungan bahwa theta sama dengan S per R, ya. Theta sama dengan S per R, ya, dimana theta itu sendiri adalah posisi sudut dalam satuan radian, S itu adalah busur lingkarannya, dan R itu adalah jari-jarinya. Sebagai contoh, hubungan antara putaran, derajat, dan radian, ya. Kita lihat seperempat putaran itu berapa derajat. Nah, ternyata seperempat putaran itu sama dengan, cara mencarinya itu seperempat kali satu putaran penuh itu 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi 90 derajat itu didapat dari 360 derajat bagi 4 menjadi 90 derajat. Nah, lalu untuk 90 derajat itu berapa radian? Maka caranya adalah 90 derajat sama dengan 90 kali V per 180 radian, sama dengan ini disederhanakan, sama-sama dibagi 90 bagi 90 1, 180 bagi 90 menjadi 2, jadi 1 per 2 V radian. Nah, kembali lagi kita lihat di sini, ya, bahwa 1 radian itu adalah V per 100, mohon maaf, 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Kalau di sini 90 derajat berarti 90 kali V per 180 radian. Jadi caranya pas seperti cara mencari pada contoh hubungan ini. Nah, begitu juga misalnya pada soal nomor 2, 1/3 putaran berarti tinggal 1/3 kali 360 derajat sama dengan 360 bagi 3 menjadi 120. Ya. Lalu 120 derajat itu berapa radian? Caranya adalah 120 derajat sama dengan 120 kali V per 180 radian, sama dengan, caranya ingat ini disederhanakan, ya. Ini 12, ini nolnya coret, sisanya tinggal 12 per 18. Nah, 12 ini dibagi 6 menjadi 2, 18 bagi 6 menjadi 3, jadi 2 per 3 V radian. Setengah putaran berarti setengah kali 360 sama dengan 180 derajat. Nah, 180 itu berarti 180 kali V per 180 radian. 180 bagi 180, sisanya tinggal 1, ya. Jadi 1 kali V itu menjadi V radian. Demikian seterusnya, silakan dibaca sendiri. Baik, kita lanjut tentang periode dan frekuensi, ya. Perhatikan ini sebagai gambaran saja bahwa jarum jam itu berputar, ya. Untuk satu putaran penuh, ya. Kalau kita perhatikan detiknya ini, jarum detiknya, bahwa satu putaran penuh untuk detik ini menghasilkan waktu 60 detik, ya. Maka sebenarnya dapat kita definisikan bahwa periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergerak satu putaran penuh. Nah, periode kita lambangkan dengan T, ya. Jadi T sama dengan waktu, ya, per banyak putaran. Waktu itu sendiri adalah T kecil, ya, banyak putaran kita lambangkan dengan N, maka T sama dengan T kecil per N. Ini adalah periode. Sedangkan frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Jadi frekuensi dilambangkan dengan F adalah banyaknya putaran yang terjadi dalam 1 sekon. Jadi kalau T sama dengan T per N, maka F itu sama dengan N per T, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya. Mungkin kalau di dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat permainan seperti ini, ya. Baik, kita lanjut hubungan periode dan frekuensi, ya. Jadi periode T sama dengan 1 per F, maka kalau mencari F-nya berarti F sama dengan 1 per T, ya, di mana T itu periode satuan sekon, F itu adalah frekuensi satuannya Hertz, ya. Sebagai contoh, jika sebuah benda berputar dengan frekuensi 3 putaran per sekon, maka untuk melakukan satu putaran penuh, maksudnya periode, ya, benda itu memerlukan waktu berarti 1 per 3 sekon. Contohnya ini, ya, frekuensi 3, berarti ganti saja F-nya dengan angka 3, berarti T-nya sama dengan 1 per 3, gitu. Baik, kita lanjut tentang kecepatan sudut atau kecepatan anguler.
Selanjutnya, kecepatan sudut atau kecepatan anguler yang dilambangkan dengan W. Perhatikan gambar ya. Jadi kecepatan sudut atau kecepatan anguler adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sudut itu W, ini W ya, sama dengan besar sudutnya theta per satuan waktu. Waktunya adalah T. Jadi W sama dengan theta per T. Untuk theta ya, satu putaran penuh berarti 2V radian ya. Dan waktu untuk satu putaran penuh berarti periode ya. Jadi waktu yang dibutuhkan satu putaran penuh adalah periode. Sehingga dapat kita ambil rumusannya bahwa W sama dengan 2V per T, dimana tadi theta kita ganti dengan 2V ya, waktu kita ganti dengan T. Jadi W sama dengan 2V per T. Nah, kalau frekuensi yang dicari berarti W sama dengan 2V kali F, dimana W adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, T adalah periode, satuannya sekon, F adalah frekuensi, satuannya hertz ya. Nah, kecepatan linear ya. Kecepatan linear tadi yang dijelaskan adalah kecepatan yang arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya ya. Atau kecepatan ini ya selalu tegak lurus terhadap percepatan sentripetal ya namanya. Nanti kita bahas ya. Jadi kecepatan linear atau kecepatan tangensial adalah panjang busur yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, panjang busur yang ini, panjang busur tiap satuan waktu. Jadi kecepatan linear itu V per SP, V sama dengan panjang busurnya adalah S per waktunya adalah T ya. Untuk satu putaran penuh ya, panjang busur itu sama dengan satu keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu, rumus keliling lingkaran itu adalah 2V kali R ya. Sehingga V sama dengan 2V kali R per T atau 2V per T dikalikan dengan R. Kalau kita ambil ya rumus yang kedua, kita hubungkan dengan frekuensi, berarti V sama dengan 2V kali F kali R. Nah, lagi sekali, V sama dengan 2V per T kali R ini untuk periode, atau V sama dengan 2V kali F kali R ini untuk frekuensi. Ini adalah rumus kecepatan linear. Nah, hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kembali lagi, kecepatan sudut tadi kita rumuskan W sama dengan 2V per T atau W sama dengan 2V kali F ya. Nah, kecepatan linear itu sendiri V sama dengan 2V per T kali R atau V sama dengan 2V kali F kali R. Nah, kita lihat bahwa 2V per T ini adalah W ya. 2V per T adalah W ya. 2VF itu adalah W. Maka kita ganti ini dengan W. Jadi kita dapat hubungan bahwa V sama dengan W dikalikan dengan R. Di mana V adalah kecepatan linear satuan meter per sekon, W kecepatan sudut satuan radian per sekon, dan R adalah jari-jari lintasan satuan meter. Contoh soal ya, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 3 meter dalam waktu 5 sekon. Benda tersebut mampu menempuh 20 putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kelajuan linear. Caranya, cari dulu diketahui ya, R sama dengan 3 meter. Kemudian T sama dengan 5 sekon ya, dan N sama dengan 20 putaran. Maka periode itu ingat waktu per banyak putaran ya, waktu yang ditempuh untuk satu putaran penuh. Di sini waktunya adalah 5 sekon ya, banyak putarannya adalah 20, sehingga 5 per 20 sama dengan 1/4 sekon. Frekuensinya tinggal dibalik ya, jadi 1 per T ya. Kalau T itu 1/4 berarti F nya adalah 4/1, hasilnya 4, atau N per T ya, 20/5 sama dengan 4 Hz. Lagi sekali, periode dan frekuensi itu berkebalikan. Periode T per N, maka F nya adalah N per T. Lanjut untuk kecepatan sudut ya, satuannya W sama dengan 2V per T ya, sama dengan 2V per T itu sendiri adalah 1/4. Nah, cara menyelesaikannya adalah 2V dikalikan dengan 4/1, jadi dikali silang ya. Jadi 1/4 itu rubah posisinya menjadi pembilang ya, menjadi 2V kali 4/1. 2 kali 4 menjadi 8V radian. Kecepatan linear itu adalah W kali R ya, dimana W nya tadi 8V,
Nah, R-nya adalah 3, berarti 8V kali 3 sama dengan 24V meter per sekon. Baik, kita lanjut tentang percepatan sentripetal ya. Lambangnya adalah A ya. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Seperti yang saya bahas barusan, ini adalah percepatan sentripetal. Kalau benda berada di posisi A, maka percepatan sentripetalnya arahnya selalu ke pusat. Kalau benda berada di posisi B, percepatan sentripetalnya arahnya juga ke pusat, ditandai dengan tanda panah yang berwarna merah. Ini menunjukkan posisi sudut theta, sedangkan yang ini menunjukkan posisi kecepatan sudutnya. Nah, ini adalah menunjukkan kecepatan linearnya yang selalu tegak lurus terhadap percepatannya. Secara umum, percepatan sentripetal itu dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R ya. AS itu percepatan sentripetal, rumus satuannya meter per sekon kuadrat, V adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon, R adalah jari-jari lintasan, satuannya meter. Nah, ini adalah yang terakhir ya, tentang gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal itu kita lambangkan dengan Fs ya. Gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi gaya ini terlahir karena adanya percepatan sentripetal tadi ya. Jadi ada hubungan antara percepatan sentripetal dengan gaya sentripetal. Jadi F sama dengan M kali A itu adalah rumus umumnya. Maka Fs sama dengan M dikalikan dengan AS. Jadi Fs sama dengan M dikalikan dengan AS itu adalah percepatan sentripetal ya. Yang ini AS itu V kuadrat per R ya. Sehingga Fs sama dengan M dikalikan V kuadrat per R. Kalau kita hubungkan dengan kecepatan sudut, maka akan ketemu Fs sama dengan M dikalikan W kuadrat dikalikan dengan R. W kecepatan sudut, V kecepatan linear, AS adalah percepatan sentripetal, R dari jarinya, F adalah gaya sentripetal. Ini rumus untuk gaya sentripetal ini satuannya adalah Newton ya. Ingat ya, satuannya Newton. Nah, ini saya ulang, W itu kecepatan sudut radian per sekon, V kecepatan linear meter per sekon ya. AS itu percepatan sentripetal ya, satuannya meter per sekon kuadrat di sini ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, jari-jarinya adalah M. Fs inilah gaya sentripetal. Nah, ini untuk percepatan sudutnya nanti kita bahas untuk tahap selanjutnya sudah. Baik, kita ke contoh soalnya ya. Jadi sebuah bola 60 gram diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1 meter, kemudian diputar horizontal ya. Dalam waktu 20 sekon terjadi 50 putaran. Berapakah kelajuan linear, percepatan sentripetal, dan tegangan tali? Ada 3 pertanyaannya. Kita selesaikan ya. Diketahui massa bola di sini 60 gram. Ini kita rubah ke kilogram dulu ya caranya. Ingat bahwa 1 kilogram itu adalah 1000 gram, berarti 60 gram itu menjadi 60 per 1000 ya, menjadi 0,06 kilogram. Jari-jarinya 1 meter. Maka kita cari dulu periodenya. Caranya ingat, periode sama dengan waktu per banyak putaran ya. Waktunya di sini adalah 20. Ingat 20 di sini. 20 sekon, banyak putarannya adalah 50. Jadi 2 per 5 ya, nolnya coret saja. 2 per 5 sama dengan 0,4 sekon. Nah, kelajuan linear ya. Kalau kita mencari kelajuan linear itu kita cari dengan rumusan V sama dengan 2V kali R per T. Kok sama dengan kecepatan linear misalnya? Sebenarnya nilai besarannya sama ya, yang membedakan adalah arahnya. Kenapa? Karena di sini kita bahas masalah gerak melingkar beraturan ya, yang membedakan itu hanya arahnya saja ya. Jadi V sama dengan 2VR per T ya, 2V dikalikan dengan R-nya 1 meter per 0,4 sama dengan 5V meter per sekon. Kemudian untuk percepatan sentripetalnya ingat rumusnya A sama dengan V kuadrat per R. Itu V ini adalah 5V, tadi 5V dikuadratkan menjadi 25 ya. Ingat V juga ikut kuadrat, jadi V kuadrat ya. Jadi 25V kuadrat meter per sekon kuadrat ya. Kemudian tegangan tali ya, yang C. Tegangan tali yang dimaksud adalah gaya sentripetal ya. Jadi F sama dengan M kali A. Kalau Fs berarti M dikalikan dengan AS ya. Ingat M-nya di sini ya, 0,06 kg dikalikan dengan AS-nya ini 25V kuadrat ya, sama dengan 0,06 kali 25V kuadrat sama dengan 1,5V kuadrat Newton. Jadi demikianlah ya pemaparan saya terkait dengan besaran-besaran pada gerak melingkar.
Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.